Yo pinto kapila. Halo, bertemu lagi kita masih info filman dari masih. Ini adalah film pertama Stephen Chow yang mengangkat namanya di dunia perfilman. Judul film ini adalah Final Justice yang dirilis pada tahun 1988. Oke, tak usah berlama-lama masih, langsung saja kita bahas alur ceritanya. Oh ya, jangan lupa siapkan selimut karena cuaca kali ini sangat dingin masih. Let's go, kita langsung saja ke alur ceritanya. Let's go. Film ini diawali dengan keluarnya seseorang bernama Goku dari dalam penjara. Ia dijemput ketiga temannya, yakni Lee, Kuo, dan Yogi. Mereka berempat adalah kelompok geng kecil yang suka merampok dan melakukan bisnis ilegal, semisal menjual senjata api. Ya, ini geng amatiran gitulah mas. Wong anggotanya cuma mereka berempat, ditambah seorang pencuri mobil bernama Chow, yang diceritakan bertugas menyetir mobil saat penjemputan Goku kali ini. Meskipun Chow ini bukan dari bagian geng mereka, tapi Chow yang selalu dihubungi saat mereka membutuhkan mobil curian, di mana geng ini suka menaiki mobil sekali pakai. Setelah sampai di tempat tujuan, mobil itu mereka tinggalkan. Tentunya setelah memberikan uang bayaran kepada Chow. Chow sendiri juga tidak mau memiliki mobil hasil curiannya. Ia pun meninggalkan mobil hasil curiannya begitu saja. Macam kali ini guys, ia tinggalkan mobil itu di tengah jalan. Aduh, macet mas ya. Di sebuah kantor polisi datang seorang inspektur baru bernama Lau. Saat ia mendata seluruh anak buahnya, ada satu orang yang tidak pernah hadir di kantor. Orang itu bernama Sersan Cheng. Sersan Cheng ini lebih sering di lapangan guna menangkap para penjahat langsung. Saat itu ia tengah mengamati penyelundupan motor mewah. Meskipun inspektur Lau menyuruhnya untuk segera ke kantor, ia tidak mempedulikannya guys, dan meneruskan pengintaiannya. Setelah truk kontainer itu bergerak, Sersan Cheng segera mengejarnya guna menghentikan truk kontainer itu. Ia menyalipnya dan menghentikan truk besar yang ada di depan truk kontainer tersebut, membuat sopir truk itu marah-marah padanya. Sopir truk kontainer pun juga ikut turun, kemudian memarahinya juga. Namun dengan cepat Sersan Cheng memborgol tangan sopir itu. Kedua teman sopir kontainer itu datang dan dengan cepat pula Sersan Cheng menghajarnya. Melihat hal itu, salah satu temannya segera kabur. Setelah menyuruh sopir truk besar menjaga kedua penjahat yang ia bekuk, Sersan Cheng segera mengejar teman penjahat yang sedang melarikan diri. Tidak butuh waktu lama karena Sersan Cheng naik motor. Penjahat yang kabur itu pun tertangkap. Dan Sersan Cheng pun berhasil menggagalkan penyelundupan motor mewah. Ternyata kesuksesan Sersan Cheng tidak serta-merta disukai oleh Inspektur Lau. Di TKP, Inspektur Lau langsung ngedumel dan segera menyuruh Sersan Cheng untuk ngantor. Bahkan di kantor pun, Lau masih saja ngedumel tentang absensi Sersan Cheng. Namun si Cheng ini membela diri bahwa dirinya selalu dipuji oleh inspektur sebelumnya dengan memperlihatkan laporan sebagai bukti. Namun Inspektur Lau tetap kekeh menyuruh Sersan Cheng di kantor saja untuk memperbaiki absensinya. Tentu saja bahasa di kantor saja itu membuat Sersan Cheng merasa seperti di penjara. Dan juga tentu dia tidak akan lagi bisa menangkap penjahat. Rasa bosan sekaligus ingin menangkap penjahat memaksanya untuk keluar dari kantor dan menyuruh bawahannya untuk memberitahukan Inspektur Lau jika ia mencarinya. Di tempat lain, Goku dan Yogi sedang membahas rencana perampokan lagi. Yogi menghubungi kedua temannya, Lee dan Kuo, yang tidak berselang lama mereka pun datang. Rencana mereka adalah untuk membeli senjata terlebih dahulu agar bisa menjadi geng yang ditakuti. Dan untuk membeli senjata, target mereka mendapatkan uang adalah tempat perjudian di wilayah Mongkok. Setelah perencanaan matang, mereka menghubungi Chow untuk menyiapkan kendaraan. Maka Chow segera beraksi untuk mencuri sebuah mobil. Namun Chow mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan yang tinggi. Bertepatan saat Sersan Cheng melihatnya, ia pun mengikuti mobil Chow. Setibanya di tempat pertemuan, Yogi memberikan uang kepada Chow sebagai upah, kemudian membawa mobil tersebut pergi. Sersan Cheng yang dari tadi membuntuti Chow melihat mereka dari kejauhan. Setelah Chow sendiri, Sersan Cheng mendekati Chow, namun Chow segera kabur. Dan setelah aksi kejar-kejaran, akhirnya Chow pun tertangkap.
Scene berpindah ke tempat perjudian di mana keempat sekawan ini tanpa babi bu langsung mengobrak-abrik tempat perjudian tersebut dan berhasil membawa kabur uang hasil rampasan dari tempat itu. Mobil yang mereka kendarai sebelumnya mereka tinggalkan di tempat tersebut. Polisi segera mendatangi TKP setelah kejadian atas laporan pemilik tempat hiburan tersebut karena ada 3 orang yang tewas saat perampokan terjadi. Sersan Cheng juga datang ke sana dan tanpa sengaja ia melihat nomor plat mobil yang ia kejar sebelumnya. Maka ia berpendapat bahwa perampokan ini berhubungan dengan Chow yang ia tangkap. Keesokan harinya ia melapor pada Inspektur Lau tentang hal itu. Namun laporannya ditolak karena ini bukan kasus yang ditanganinya. Dan di tempat lain, geng 4 sekawan ini berhasil membeli senjata yang mereka inginkan. Sersan Cheng menemui Chow di tahanan dan menawarinya untuk menjadi informan baginya. Bahkan Sersan Cheng merayu Chow dengan kebebasan dan juga memberinya makanan enak. Awalnya Chow takut jika ketahuan akan dibunuh. Akhirnya Chow menyetujuinya. Sersan Cheng mengajak Chow bawahannya untuk ikut menggerebek kediaman geng 4 sekawan. Chow yang menyusup duluan malah terjatuh karena kaget mendengar suara tembakan dari senjata Goku. Saat Goku hendak menembak Chow karena mengira itu polisi atau musuh mereka, Yogi mencegahnya. Setelah itu Chow memberitahukan pada mereka bahwa aksinya sebagai pencuri telah diketahui polisi dan menyuruh mereka segera pergi dari tempat itu. Saat mereka sudah keluar, segerombolan orang suruhan dari tempat perjudian yang mereka rampok semalam mencegat mereka, dan lagi-lagi tanpa banyak bacot, Yogi langsung menembak salah satu dari mereka. Sersan Cheng agak terlambat saat kejadian dan semua telah selesai saat ia tiba di bawah. Kemudian Sersan Cheng membawa kembali Chow ke kantor polisi dan di sana Inspektur Lau mengamuk macam banteng melihat kain warna merah. Ia mengancam Chow bahwa ia akan berada di penjara lebih lama karena hal tersebut, serta memarahi Sersan Cheng karena melepaskan Chow tanpa izin dan melarangnya menangani kasus apapun. Namun lagi-lagi Sersan Cheng melanggar perintah. Ia kembali melepaskan Chow dan kembali mengajaknya untuk mengejar komplotan penjahat geng 4 sekawan. Chow mengantarkan Sersan Cheng ke tempat Lee dan Kuo biasa mangkal, yakni di tempat mantap-mantap. Merasa diikuti, Lee dan Kuo segera kabur dan mereka benar-benar berhasil kabur. Namun Kuo yang tertembak saat melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap Sersan Cheng akhirnya mati. Mereka pun merasa dendam dengan Sersan Cheng. Di tempat lain, Sersan Cheng dan Chow mencari keberadaan geng 4 sekawang di tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi. Namun Chow malah bertemu dengan pacarnya, sehingga Sersan Cheng melepaskan borgolnya untuk memberi kesempatan kepada Chow berduaan dengan pacarnya. Tanpa sepengetahuan Sersan Cheng, Goku, Lee, dan Yogi mendatangi Chow dan langsung menyeretnya keluar, kemudian menghajarnya hingga babak belur. Setelah babak belur, mereka meninggalkan Chow sendirian serta menyuruh Chow menyediakan mobil untuk esok hari. Sersan Cheng menemui Chow yang sudah babak belur dan ia tidak menceritakan kejadian tersebut pada Sersan Cheng. Akhirnya karena kasihan, Sersan Cheng mengajak Chow pulang ke rumahnya guna beristirahat. Namun saat Sersan Cheng tidur, Chow menelepon Yogi untuk memastikan kemana Chow harus mengantarkan mobil. Namun apesnya, Sersan Cheng ternyata tidak tidur dan mendengarkan percakapan mereka di telepon. Akhirnya keesokan harinya Sersan Cheng menyuruh Chow untuk menyediakan mobil buat geng 4 sekawan, sedang polisi akan menangkap mereka. Rencana pun dijalankan. Sersan Cheng membuntuti Yogi dan menyuruh polisi untuk segera bergerak. Goku dan Yogi memasuki rumah yang hendak mereka rampok dan nampak di dalam rumah tersebut keluarga mereka sedang makan siang. Goku segera menodongkan senjatanya ke arah mereka dan meminta mereka untuk menyediakan uang sebesar 10 juta dolar. Karena ketakutan, akhirnya mereka memenuhi permintaan Goku, lalu mereka pun pergi. Sedang di luar, Lee dan Chow menunggu di mobil. Polisi yang dihubungi oleh Sersan Cheng datang dalam jumlah yang besar, dan tanpa komando dari Sersan Cheng mereka langsung menembaki Lee
dan langsung tewas di tempat. Para polisi yang datang dipimpin langsung oleh Inspektur Lau. Saat Yogi dan Goku melihat temannya ditembak, mereka pun menembaki para polisi dengan senjata yang mereka beli hingga jatuh beberapa korban dari polisi. Kemudian mereka menyuruh Chow untuk segera tancap gas. Setelah aksi kejar-kejaran, Goku, Yogi, dan Chow terjebak di sebuah dermaga sehingga mereka pun menjadikan tempat itu sebagai pertahanan terakhir. Yogi berencana menggunakan Chow sebagai sandera, namun Inspektur Lau yang melihat wajah Chow mengira ia bagian dari gerombolan perampok tersebut dan menyuruh anak buahnya menembak mereka. Dan akhirnya mereka berdua tewas. Goku semakin panik melihat teman-temannya tewas. Lalu ia berpindah tempat dengan berlindung di balik tabung gas serta mengancam para polisi jika menembak akan terjadi ledakan yang besar. Namun Sersan Cheng yang melihat Chow mati merasa tidak peduli dan ia malah menembaki Goku dengan senapan mesin. Karena ketakutan, akhirnya Goku menyerahkan diri. Inspektur Lau langsung memarahi Sersan Cheng atas perbuatannya, namun Sersan Cheng balik menuduh Inspektur Lau telah membunuh informannya dan itu adalah kejahatan. Untunglah mereka segera dilerai sebelum berkelahi oleh polisi yang lain. Chow segera dibawa ke rumah sakit dengan ambulan dan Sersan Cheng ikut di dalam mobil tersebut. Ia merasa bersalah atas kematian Chow, bahkan membuatnya sampai menangis. Namun para perawat menyuruh Sersan Cheng untuk tidak bersedih karena Chow sebenarnya masih hidup. Dan benar saja, Chow terbangun kemudian mengejeknya karena melihat Sersan Cheng menangis. Ternyata saat di rumah Sersan Cheng, Chow memakai baju anti peluru milik Sersan Cheng sesaat sebelum mereka hendak melakukan penangkapan geng 4 sekawan. Dan film pun tamat. Oke mas, saya sampai di sini dulu cerita tentang film pertama kali yang dibintangi oleh Stephen Chow sebelum ia menjadi aktor legenda Mandarin tergokil. Semoga masih terhibur. Oke, bye bye.